Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia kesehatan, sehingga kita semua dapat beraktivitas dengan nyaman. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi akhiruz zaman, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang moderasi beragama di era Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak videonya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadilah Khairul Yaumi dengan NIM 2103036081, kelas MPI 1B, program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dosen pengampu mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama, Bapak Dr. Andes Danusiri, MAG. Dalam konteks ajaran dan nilai Islam, wacana moderasi pada dasarnya bukan berupa spirit yang tumbuh dan hadir belakangan. Nalar dan wacana ini bukan pula karena berupa solusi baru atas persoalan toleransi dan heterogenitas. Misalnya, patut disadari nilai dan perspektif moderasi beragama telah inheren pada diri Rasulullah Muhammad SAW pada ajaran-ajarannya, terukur dalam sikapnya dan terpancar pada tindakannya. Rentang kesejarahan dengan periode nubuwah telah demikian lama, namun Nabi Muhammad SAW memberi teladan perilaku dan inspirasi yang demikian nyata dalam mengelola heterogenitas dengan prinsip penghargaan terhadap hak asasi dan sikap saling memuliakan. Di luar jaminan Al-Quran atas semua keutamaannya, teladan dan tindakan Nabi Muhammad SAW tersebut dengan sendirinya menempatkannya menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia, baik yang beriman kepadanya maupun yang tidak. Tidak ditemukan dalam Al-Quran seorang pun yang dijuluki dengan rahmat kecuali Rasulullah Muhammad SAW, dan tidak juga satupun makhluk yang disifati dengan sifat Allah Ar-Rahim kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Istimewanya, kehadiran Muhammad SAW adalah sebuah kesemestaan yang mengatasi waktu dan tempat, karena bukan saja membawa ajaran, tapi lebih jauh adalah rahmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini tidak menyatakan bahwa kami tidak mengutus engkau, hai Muhammad, untuk membawa rahmat, tetapi sebagai rahmat atau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Terdapat 4 sifat ketauladanan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama sidik yang artinya jujur, kemudian amanah yang artinya dapat dipercaya, kemudian tabligh yang artinya menyiarkan, dan fatonah yang artinya cerdas. Sifat ini menjadi dasar kepribadian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadikannya figur utama dengan segala nilai kebaikan yang egaliter dalam bersosialisasi. Jalan moderatisme. Sejarah Islam sudah mengenal hak asasi manusia sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Islam sudah lebih lama mengenal apa yang disebut dengan hak asasi manusia
yaitu dengan adanya Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi. Para sejarawan dan aktivis hak asasi manusia Islam menilai pidato terakhir Rasulullah saat Haji Wada sebagai dokumen tertulis pertama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pidato Rasulullah yang disampaikan tahun 632 Masehi dan dikenal dengan Deklarasi Arafah itu merupakan dokumen tertulis pertama yang berisi nilai, wacana, dan konsensus hak asasi manusia. Dunia internasional baru mengenal hak asasi manusia ribuan tahun setelah adanya konsep hak asasi manusia dalam dunia Islam yang sudah ada sejak abad ke-7. Secara universal, dunia internasional mengenal hak asasi manusia baru terjadi pada tahun 1948. Sebaliknya, Islam telah mengenalnya terlebih dahulu, lebih kurang 1316 tahun sebelumnya. Oleh karena itu, umat Islam tidak perlu merasa asing dan ketinggalan dengan hak asasi manusia yang ada saat ini. Sebab sejatinya Islam sudah mengenal hak asasi manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Secara umum, masalah dasar yang dihadapi pada momentum hijrah ke Madinah dan setelahnya adalah perbedaan latar sosial dan tantangan penghidupan Muhajirin dan Ansor, serta problem perbedaan identitas keberagaman di dalamnya. Kaum Ansor memang dengan ikhlas menerima kaum Muhajirin, namun penghidupan kaum Muhajirin juga patut dikelola agar tidak menjadi beban kaum Ansor. Nabi Muhammad SAW sendiri pun memerlukan tempat tinggal yang sekaligus berfungsi sebagai pusat kegiatan bersama dalam rangka membimbing masyarakat baru di Madinah. Jalan moderatisme Nabi Muhammad SAW jelas tidak pernah mudah. Kaum Ansor dan kaum Muhajirin disatukan dari latar yang berbeda secara geografis, keimanan, dan adat istiadat. Sebelum bersatu membentuk masyarakat Islam baru di Madinah, kaum Muhajirin adalah suku bangsa yang terbiasa dan kerap berselisih. Hijrah ke Madinah, mereka berhadapan dengan masyarakat Madinah lainnya yang belum memeluk agama Islam dan bangsa Yahudi yang merupakan masyarakat lebih awal menetap. Bukan tidak mungkin, orang-orang Yahudi tersebut berusaha untuk merintangi bahkan menghancurkan pembentukan masyarakat baru kaum muslimin. Atas segala kerumitan relasi dan potensi perpecahan sosial tersebut, Nabi Muhammad SAW menulis sebuah perjanjian untuk membangun dan mengikat perpaduan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Yahudi Madinah dari suku Aus dan suku Khazraj juga turut menandatangani. Nabi Muhammad SAW menyetujui untuk menghormati agama dan harta mereka menurut persyaratan yang disepakati bersama. Selain itu, dokumen tersebut berisi kesepakatan untuk menghormati prinsip-prinsip nilai kebebasan, ketertiban, dan keadilan dalam kehidupan. Praksis toleransi. Toleransi yang diwujudkan dalam sikap berdiri di atas keadilan dan kebaikan tersebut oleh Nabi Muhammad SAW ditunjukkannya ketika berinteraksi dengan non-muslim yang berdamai dan tidak melakukan permusuhan. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar bahwa ibunya yang musyrik pernah datang kepadanya. Sikap toleran Nabi Muhammad SAW tersebut semakin jelas terlihat ketika beliau memperlakukan ahli kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani. Beliau sering mengunjungi mereka, beliau juga menghormati dan memuliakan mereka. Jika ada di antara mereka yang sakit, beliau menjenguknya. Beliau pun menerima hadiah mereka dan memberi hadiah kepada mereka. Dalam hadis lain, Al-Bukhari meriwayatkan, ketika Rasulullah SAW wafat,
baju perangnya masih digadaikan kepada orang Yahudi untuk memberi nafkah keluarganya. Padahal beliau bisa meminjam kepada para sahabat, namun ini tidak berarti bahwa para sahabat kikir kepada beliau. Beliau hanya ingin memberikan pelajaran kepada umatnya bahwa beliau menerima hadiah dari non-muslim selama mereka tidak berbuat jahat dan makar dalam keadaan damai maupun perang. Tentu saja, pandangan moderat Nabi Muhammad SAW diuji oleh sikap perlawanan, fitnah, dan cemoohan pihak yang tidak bersetuju. Namun demikian, terhadap semua tindakan negatif tersebut, Rasulullah SAW tetap bersikap lemah lembut. Sikap demikian menimbulkan simpati dan keinginan golongan non-muslim untuk memasuki Islam. Selain itu, sifat Rasulullah SAW ini dapat membuat golongan non-muslim yang ada di Madinah mendengarkan seruan-seruan kebaikan dan perdamaian yang disampaikannya. Sekian sedikit materi tentang moderasi beragama di era Rasulullah SAW dari saya. Semoga dapat menambah ilmu serta pengetahuan kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Undur man qala walatan durman qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.